Shalom. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bersekutu dalam peribadahan persekutuan jemaat, baik yang hadir dalam ibadah minggu secara tatap muka maupun secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Selanjutnya perkenankanlah Majelis GKJ Salatiga menyampaikan berita jemaat pada hari ini, Minggu penutupan bulan keluarga tanggal 27 Oktober tahun 2024. Yang pertama, pemberkatan dan peneguhan nikah. Bila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, majelis akan melayani ibadah khusus pemberkatan dan peneguhan nikah bagi yang pertama, Saudara Kristianing Tias Ari Pramono Putri, putri dari Bapak Setio Pramono dan Ibu Hana Ardiati, wilayah Kemiri, dengan Saudara Jack Milton Simatupang, putra almarhum Bapak John Medis Simatupang dan Ibu Marta Parate dari Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Sorong, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 November tahun 2024 pukul 8 pagi, yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Wiji Astuti di GKJ Salatiga. Yang kedua, Bapak Suharyanto, Jemaat Wilayah Jetis Timur, dengan Ibu Sandra Edwina Pratiwi, wilayah Jetis Timur, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 November tahun 2024 pada pukul 12 siang, yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Wiji Astuti di GKJ Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati. Berita jemaat yang kedua, Penatua dan Diaken GKJ Salatiga. Dalam persidangan Majelis Gereja pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 telah menetapkan para calon penatua dan diaken GKJ Salatiga untuk periode 2025 sampai 2027. Adapun nama-nama calon penatua dan diaken GKJ Salatiga periode 2025 sampai 2027 adalah sebagai berikut. Yang pertama dari wilayah Cungkup, Ibu Warsitah Sundari, Bapak Agus Bambang Nugroho, Ibu Rosita Juni Astuti, Ibu Tabita Waskito Miranti, dan Bapak Suryono. Yang kedua dari wilayah Jetis Barat, Bapak Yosua Depi Jari. Yang ketiga dari wilayah Jetis Timur, Bapak Iswanta dan Bapak Yeremia Fidrianto Wicaksono. Yang keempat dari wilayah Kemiri, Bapak Jumadi. Berita jemaat yang ketiga, pengumpulan sembako berbagi kasih bulan keluarga. Panitia Bulan Keluarga GKJ Salatiga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mempersembahkan sembako berbagi kasih yang akan dibagikan kepada warga jemaat yang membutuhkan pada tanggal 2 November nanti. Panitia masih membuka kesempatan bagi warga jemaat yang akan memberikan sembako berbagi kasih. Pengumpulan sembako berbagi kasih dapat diserahkan kepada majelis di wilayah masing-masing atau langsung ke kantor gereja pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Atau dapat juga diserahkan pada hari Minggu setiap selesai ibadah Minggu. Sumbangan sembako berbagi kasih masih ditunggu sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2024. Untuk update jumlah pengumpulan sembako berbagi kasih bulan keluarga sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Oktober 2024 pukul 10 pagi adalah sebagai berikut. Untuk beras telah terkumpul 361,5 kg. Untuk minyak goreng telah terkumpul 144,5 liter. Untuk gula pasir telah terkumpul 110 kg. Untuk mie kering
telah terkumpul 431 pak. Untuk teh terkumpul 2 dus, untuk kecap terkumpul 3 pieces. Demikian informasi dari Panitia Bulan Keluarga. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian yang disampaikan oleh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berita jemaat yang keempat, pelayan ibadah. Pelayan ibadah pada ibadah pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Hari Prihanto. Kami mohon jemaat untuk mematikan telepon selulernya atau mengaktifkan dalam mode senyap atau silent selama peribadahan berlangsung. Demikian berita jemaat minggu ini. Berita jemaat selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang telah disediakan majelis di meja pintu masuk gereja atau yang telah dibagikan melalui grup WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih, marilah kita masuk dalam ibadah hari ini dengan bersama berlitani melalui kesaksian Sang Pemazmur dalam Mazmur 34 ayatnya yang kedua sampai yang keempat yang demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama menaikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ibadah saat ini kita landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera Kristus bagi saudara. Umat yang terkasih, setiap kita pasti mempunyai nama. Setiap nama yang kita punya pasti juga memiliki makna dan arti. Meskipun ada pula orang-orang yang menganggap penting siapa namanya.
Banyak orang yang keberadaannya tidak seindah nama yang disandangnya. Misalnya saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan, baik fisik maupun mental. Saudara-saudari kita penyandang disabilitas, keberadaan mereka tidak dapat sepenuhnya diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Hari ini kita mau belajar bahwa mereka juga orang yang berharga. Mereka juga disayangi Tuhan, dan kita semua dipanggil untuk menerima dan peduli kepada mereka melalui tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kepada kita kembali diperdengarkan perintah Tuhan yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan memperhatikan dan merenungkan perintah Tuhan tersebut, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami datang di hadapan-Mu, kami mengakui dosa-dosa kami dan memohon pengampunan-Mu. Kami memohon ampun kalau kami sering mengabaikan kebutuhan mereka, meremehkan suara mereka, dan menganggap remeh perjuangan mereka.
Tuhan, berilah kami keberanian untuk mendukung mereka dengan cara yang nyata. Ajarilah kami untuk mencintai mereka, sebab Engkau pun mencintai kami dengan kasih yang besar. Semoga melalui tindakan kami, dunia ini menjadi tempat yang lebih adil dan penuh kasih untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian serta kakak-kakak, apakah percaya bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus? Jika demikian, dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kini sebagaimana Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita juga berdamai dan menerima satu dengan yang lain. Salam damai. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita akan merespon berita anugerah dari Tuhan tadi dengan mengangkat pujian Tuhan itu baik. Dan sekali lagi saya undang untuk kita menyanyikan lagu ini dengan berdiri.
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu belum berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kami teduhkan hati, pikiran dan jiwa kami di hadapan Tuhan. Karena kami rindu untuk duduk diam mendengarkan suara-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Sampaikanlah maksud hati-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Dan bukan hanya mengerti, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Berkati sekalian kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, di setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga berkati kami sekalian yang mendengar, supaya daripadanya kami beroleh berkat yang sama. Dan biarlah firman-Mu akan memberkati kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Injil Markus pasal 10, ayat 46 sampai dengan 52. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini saling bersautan. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya,
Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara, khususnya anak-anak yang 2 hari yang lalu diwisuda? Adakah yang hadir di sini? Oke, ya, ada ya. Selamat untuk kalian dan juga selamat untuk Bapak, Ibu yang putra-putrinya diwisuda. Kiranya Tuhan berkati untuk langkah kehidupan berikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan menggumuli firman Tuhan dengan tema "Panggillah nama-nama kami". Jujur Bapak, Ibu, dari bacaan yang ada ini, sepertinya agak sulit untuk dikaitkan dengan tema ini. Tapi mari kita akan tetap berusaha mencoba untuk menggali apa yang terkandung dalam tema kita saat ini, panggillah nama-nama kami. Bapak, Ibu, Saudara, kalau di bagian liturgi tadi, di bagian intro itu disebutkan, setiap kita pasti punya nama. Setiap orang pasti punya nama. Pertanyaannya, kalau ada orang yang enggak punya nama, kira-kira apa yang terjadi Bapak, Ibu? Kalau ada seseorang tanpa nama, bukan karena kita belum kenal, tapi memang orang itu enggak punya nama, enggak dikasih nama. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ada kesulitankah ketika kita mau berkomunikasi? Iya, sulit. Misalnya kita mau panggil, keriting, keriting. Padahal yang keriting banyak ya. Atau gondrong, gondrong. Atau, mohon maaf ini agak agak menyimpang juga. Kemudian dipanggilnya sesuai warna kulit, si hitam. Atau si putih. Repot ya kalau ada orang yang enggak punya nama. Dan itulah sebabnya manusia sejak kelahirannya kemudian diberi nama. Dan nama ternyata bukan hanya soal rangkaian huruf. Misalnya namanya Rudi, bukan hanya soal RUDI. Tapi tentu ada makna dari nama Rudi itu. Nah, sekarang mari kita belajar dari nama kita pribadi-pribadi. Nama saudara siapa? Ada yang lupa dengan namanya? Enggak ya? Iya. Kalau lupa dengan namanya nanti repot juga ini. Ya. Apa nama diri kita? Pemberian Tuhan. Pemberian orang tua, maaf, bukan pemberian Tuhan ya. Pemberian orang tua. Dan dikatakan bahwa nama itu ternyata bukan sekedar rangkaian huruf, tetapi nama itu adalah sebuah doa, nama itu juga adalah sebuah harapan atau kerinduan dari orang tua kita. Sayangnya Bapak Ibu,
Ada orang tua yang kadang-kadang memberi nama sembarangan saja. Tadi saya sudah khotbahkan juga di jam 5 pagi. Saya punya dosen dari Batak. Ada saudara-saudara dari Batak di tempat ini? Ada? Iya. Dosen saya waktu saya kuliah, kebetulan dia orang Batak, dia bilang begini, orang Batak itu kalau kasih nama pada anaknya sembarangan saja. Misalnya, si ayah ini sedang duduk di kursi dan kemudian mendengar teriakan bayi yang baru dilahirkan anaknya. Kemudian setelah anak itu lahir diberilah nama Kursi Tarigan. Ya, dari marga Tarigan. Mengapa diberi nama Kursi Tarigan? Untuk mengingat karena waktu lahir saya sedang duduk di kursi itu ya. Kursi Tarigan. Ada juga seorang polisi, waktu dia membersihkan pistol kepunyaannya, dia juga mendengar istrinya melahirkan dan terdengar suara jeritan bayi, tangisan bayi. Dan kemudian anaknya diberi nama Pistol Siagian. Wah, karena peristiwa-peristiwa itu ya. Dan orang Jawa juga ternyata demikian Bapak Ibu. Seringkali memberikan nama disesuaikan dengan keadaan. Dan salah satu korbannya adalah saya. Ya. Nama saya Hari Prihanto. Dan konon menurut orang tua saya, almarhum ibu saya itu, saya dilahirkan ketika pada waktu itu ibu saya sedang menderita sakit. Jadi sakitnya double, sakit karena mau melahirkan dan juga sakit karena memang dia sedang sakit. Sehingga ketika ia berjuang melahirkan saya dan saya terlahir dengan selamat, maka diberilah nama Hari Prihanto. Untuk mengenang bahwa ketika saya lahir itu dalam keadaan yang memprihatinkan, dalam kondisi sakit itu. Tetapi nama ini juga doa dan harapan. Mungkin orang tua saya berdoa dan berharap supaya saya menjadi orang yang sanggup menjalani hari-hari dalam keprihatinan begitu. Cuma mungkin Bapak Ibu bertanya, mosok prihatin kok lemune kok ngono gitu ya. Prihatin saja gendutnya seperti itu, kalau enggak prihatin gimana lagi gitu ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, nama sekali lagi bukan hanya rangkaian huruf. Bahkan kadang-kadang ada nama yang begitu panjang gitu ya, jadi rangkaian kata-kata gitu ya. Kalau orang Jawa ada nama yang panjang betul Bapak Ibu. Noto Nagoro dan seterusnya itu ya. Panjang juga susah dihafalkan gitu ya. Tapi nama bukan hanya sekedar rangkaian kata atau rangkaian huruf. Melainkan nama adalah identitas. Nama juga adalah doa dan pengharapan. Dan nama juga menjadi satu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau kita membaca Yesaya 43 ayat 1, di sana disebutkan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi nama itu sesuatu yang penting. Oleh karena itu jangan kasih nama kepada anak-anak kita sembarangan gitu ya. Saya pernah punya teman waktu SMP, ini dari kalangan Jawa Bapak Ibu, namanya Gangsir Raharjo. Gangsir Raharjo. Tahu gangsir Bapak Ibu? Ya kayak jangkrik tapi lebih gede gitu ya, gangsir.
Gangsir Raharjo. Kalau Raharjonya bagus, Gangsirnya itu loh. Saya nggak tahu mengapa orang tua ini memberi nama Gangsir Raharjo itu ya. Rupanya sembarangan saja nama manusia dipadake karo nama binatang itu ya, binatang kecil, Gangsir. Jangan sembarangan lah, karena nama itu doa dan harapan. Dan nama itu penting karena Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Kalau saat ini kita ada di sini, menjadi orang percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan memanggil kita sesuai dengan nama kita. Oleh karena itu penting, nama itu penting bagi kehidupan kita. Selain nama itu sebagai identitas dan panggilan, tapi sesungguhnya nama itu juga akan mencerminkan bagaimana kehidupan yang seharusnya kita jalani. Bersyukur kalau Bapak Ibu punya nama yang bagus. Namanya Paulus. Paulus belakangnya siapa gitu ya? Paulus Rudianto misalnya. Namanya bagus, Paulus. Tetapi pekerjaannya menjadi tukang copet di pasar Salatiga misalnya. Ini nama yang tidak sesuai dengan perilakunya, tindakannya. Harusnya ia hidup sesuai dengan namanya. Namanya Daniel Sasongko Widiatmojo. Dawa banget itu ya. Tapi pekerjaannya menjadi penipu. Jadi kesana kesini menipu. Jadi namanya tidak sesuai dengan perbuatannya. Tentu tidak demikian yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup dan menghidupi makna dari nama kita. Kalau Tuhan berkenan memakai orang tua kita, memberikan nama, tentu ada doa, ada harapan dari orang tua kita, supaya kita hidup sesuai dengan nama kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara, dalam bacaan kita tadi, kita menjumpai sosok yang sebenarnya tanpa nama, yaitu Bartimeus. Mengapa sosok ini sebetulnya tanpa nama? Karena dalam bahasa Ibrani, kata bar itu artinya adalah anak dari seseorang yang namanya ditulis sesudahnya. Sehingga di dalam bacaan kita tadi disebutkan Bartimeus anak Timeus. Artinya bahwa Bartimeus ini sebetulnya orang tanpa nama. Dia dikenal sebagai anaknya Timeus, tetapi dia sendiri tidak punya nama. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ada tradisi, ada pemahaman bahwa seorang anak yang terlahir cacat, seorang anak yang terlahir sakit-sakitan misalnya, itu adalah karena ia berdosa dan terkena kutukan dari Tuhan. Sehingga orang tua yang memiliki anak yang terlahir cacat, sakit-sakitan, dengan kekurangan-kekurangan baik secara fisik maupun mental, mungkin merasa malu dan akhirnya si anak ini tidak diberi nama. Bapak Ibu, tadi di depan saya bertanya apa yang akan terjadi kalau seseorang tidak punya nama, tidak dikasih nama. Pasti akan repot ketika orang memanggil orang tersebut. Demikian Bartimeus ini juga tidak punya nama dan yang dikenal adalah orang tuanya. Sehingga Bartimeus ini disebut anaknya Timeus saja, bukan punya nama. Betapa malangnya si pengemis buta ini. Sudah terlahir buta,
tidak dikasih nama lagi oleh orang tuanya. Dan untuk menghidupi dirinya ia harus mengemis di pinggir jalan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada hal positif, ada hal yang baik yang kita bisa belajar dari Bartimius. Walaupun dia buta, walaupun dia punya keterbatasan, walaupun dia tersingkirkan dari komunitas atau termarginalkan dari kelompoknya, tetapi dalam bacaan kita tadi kita menjumpai ada sesuatu yang indah, yaitu ketika ia mendengar ada rombongan yang berjalan melintasi jalan di mana ia mengemis. Bartimius ini segera bertanya kepada orang-orang itu, ada apa ini? Siapa yang lewat? Dan ketika kepadanya dikatakan Yesus dari Nazaret yang lewat, Bartimius segera bangun dan berseru kepada Yesus. Dan seruannya ini bukan seperti ungkapan banyak orang. Kalau ungkapan banyak orang mengatakan Yesus orang Nazaret, itu sebetulnya adalah kata-kata yang merendahkan Yesus. Dia hanya seorang dari Nazaret. Tetapi Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud ini ungkapan iman dan percayanya bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu. Jadi keterbatasannya, kebutaan matanya tidak menghalangi dia untuk bisa melihat Allah dan karyanya melalui Yesus Kristus. Karena rupanya berita tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh, berita tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta, berita tentang Yesus yang membangkitkan orang yang mati, itu sudah didengarnya dengan baik, itu sudah sangat familiar dalam telinga Bartimius ini. Sehingga sekalipun ia tidak melihat, tetapi berita itu menggetarkan hatinya. Berita itu juga yang mengubahkan hidupnya. Sehingga ia berseru kepada Yesus bukan dengan kata Yesus dari Nazaret, tetapi dengan ungkapan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mata Bartimius memang buta, tetapi tidak dengan mata hatinya dan mata imannya. Ia melihat kuasa dan kasih Yesus yang begitu besar dalam kehidupan. Kasih yang sudah menyembuhkan orang yang lumpuh. Kasih yang sudah menyembuhkan orang yang tuli. Kasih yang sudah menyembuhkan orang yang kena kusta. Dan kasih juga yang membangkitkan orang dari kematian. Dan kasih itu juga yang diharapkan oleh Bartimius ketika Yesus melewatinya. Dengan segera ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan kita bisa melihat ending dari kisah ini bahwa Yesus berkenan kepada teriakan Bartimius dan ia menyembuhkan Bartimius. Matanya dicelikkan dan ia melihat Yesus, melihat segala karya kebaikannya. Bahkan bukan hanya melihat, tetapi merasakan juga karya kasih Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita harus menghargai orang-orang yang terlahir dalam keadaan yang disabilitas. Tetapi juga kita diajak
untuk belajar hidup dengan memaknai nama kita. Nama yang sudah diberikan oleh orang tua kita tentu mengandung sebuah doa dan harapan yang baik. Karena itu, mari kita hidup dengan menghayati apa makna nama kita. Hiduplah sesuai dengan makna nama dan harapan dari orang tua kita melalui nama yang diberikan bagi kita. Kalau Bartimius yang tidak dikasih nama saja, ia mampu mengungkapkan isi imannya dalam hatinya dengan berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Terlebih bagi saya dan saudara yang punya nama, ingatlah bagian firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 tadi. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dipanggil sesuai dengan nama, ini sebuah kehormatan. Bapak Ibu, saya punya pengalaman tahun 2013. Saya waktu itu mewakili kepala sekolah. Saya posisinya sebagai kepala sekolah. Dan kepala sekolah saya ini, mohon maaf, dia juga penyandang disabilitas. Sehingga ketika ada acara kami diundang ke Istana Negara, Istana Kepresidenan, maaf. Diundang di sana beserta dengan kepala-kepala sekolah dari Yayasan Kartika, semua di seluruh Indonesia. Di sana kami diperkenalkan satu persatu. Oh, nama A ini dari sekolah ini, dari provinsi ini. Kemudian juga disebut nama saya. Begitu rasanya terhormat banget begitu ya. Dipanggil di Istana Kepresidenan, disebut namanya begitu. Bapak Ibu, padahal itu yang manggil hanya presiden. Nah, kita ini yang manggil adalah Tuhan, presidennya presiden gitu ya. Tuhan, kita dipanggil sesuai dengan nama kita. Bukankah itu sebuah penghargaan, penghormatan yang luar biasa? Sayangnya kita seringkali tidak sadar akan hal itu. Oleh karena itu mari ketika kita sudah hidup dan diberi nama oleh orang tua kita, hayati arti dan makna nama kita dan hiduplah sesuai dengan harapan orang tua kita. Hiduplah sesuai dengan makna nama kita, karena melalui nama kita itu juga Tuhan punya kehendak yang harus kita wujudkan. Kalau nama saya Hari Prihanto, berarti saya diharapkan untuk bisa menjalani hidup sekalipun harus menghadapi berbagai macam keprihatinan. Dan saya yakin nama Bapak Ibu Saudara ini jauh lebih baik dari nama saya. Silahkan dihayati apa makna nama panjenengan dan hiduplah sesuai dengan makna nama itu dan semuanya menuju kepada pemenuhan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh dan dalam saat teduh ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Wilayah Kemiri dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Dipersilakan.
Umat kami undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa dan di segala tempat, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari berhimpun dalam doa syafaat. Dalam anugerah, kasih dan berkat Tuhan, kehidupan kami terpelihara sempurna. Dan kini, dalam anugerah-Mu pula, kami boleh menjawab iya terhadap panggilan Tuhan. Ketika kami boleh berhimpun membangun persekutuan yang indah dalam ibadah ini. Ketika kami memuji-muji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, itu semua menjadi jawaban kami atas panggilan Tuhan. Karena itu Tuhan, pakailah juga ibadah kami ini seutuhnya, menjadi sarana di mana Tuhan merawat, di mana Tuhan terus menjaga kehidupan kami, sehingga kami boleh terus yakin dan percaya akan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang sudah kami terima. Dan kami boleh terus hidup di dalam iman yang penuh kepada Tuhan. Sekalipun kehidupan kami mengalami berbagai macam tantangan, sekalipun kehidupan kami harus menghadapi berbagai macam gelombang hidup yang seringkali mencoba menyeret kami keluar dari anugerah Tuhan itu. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh semakin yakin dan percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau juga sungguh mengasihi seluruh ciptaan. Dan kini kami juga dipanggil untuk hidup di dalam kasih dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kami. Terkhusus kasih kami kepada saudara-saudara kami yang menderita disabilitas. Apapun bentuknya, kami harus menerima dan terbuka terhadap mereka, mengasihi mereka, karena Tuhan juga sudah mengasihi kami, yang secara rohani kami adalah orang-orang yang cacat, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang disabilitas, karena kami sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan dosa membuat kami tidak mampu menghayati kasih Tuhan seutuhnya. Dan itulah kecacatan kami. Namun demikian Engkau mengasihi kami dan memanggil kami untuk kami tetap hidup di dalam kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, di mana kami juga dipanggil untuk hidup dan menghidupi makna nama kami. Karena di balik nama kami masing-masing ada kehendak Tuhan yang harus kami wujudkan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dan menghidupi makna nama kami di sepanjang kehidupan kami. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah kami hidup sesuai dengan makna nama kami. Karena lebih dari itu Engkau sudah memanggil
kami sesuai dengan nama kami, untuk kami boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Bapa, pada saat ini perkenankan kami datang kepada Tuhan dengan mengangkat syafaat kasih kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Ada berbagai macam pergumulan yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong pemerintahan baru bangsa dan negara kami yang akan berjuang untuk menghadapi berbagai macam tantangan di tengah kehidupan bangsa ini. Tolonglah dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan, mereka mampu melakukan tugas pelayanannya di tengah bangsa dan negara ini dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, termasuk gerejamu GKJ Salatiga di tempat ini. Bukan sebuah kebetulan ketika gereja itu ada, namun gereja ada untuk memenuhi panggilan Tuhan. Karena itu mampukan gerejamu di tempat ini juga untuk boleh mewujudkan panggilan Tuhan di tengah dunia ini, menjadi berkat bagi dunia, menghadirkan shalom Allah kepada dunia, sehingga keberadaan gereja ini, kiprah pelayanannya juga akan menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Berbagai program yang sedang dan akan dilakukan di tengah gereja ini Tuhan berkati, supaya pelayanan yang ada juga menghadirkan cinta kasih Tuhan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga gereja, bahkan oleh masyarakat di sekitar kami. Bapa di surga juga memberkati kiranya untuk setiap pribadi yang sudah mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan, baik sebagai penatua, diaken, pendeta, pengurus-pengurus komisi, panitia, dan juga pelayanan di bidang apapun. Tuhan tolong supaya pelayanan yang ada di gereja ini semakin bertumbuh dan semakin boleh menjadi sarana terpenuhinya kebutuhan rohani jemaatmu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh warga gereja. Pekerjaan yang dilakukannya, Tuhan berkati menjadi sarana Tuhan mencukupkan kebutuhan. Dan melalui pemenuhan kebutuhan itu juga, setiap warga gereja boleh mewujudkan tanggung jawabnya, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, bahkan juga melalui tanggung jawab yang dilakukan itu, menjadi sarana pewartaan kasih Tuhan kepada dunia ini. Bapa di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kondisi fisiknya yang lemah, baik karena sakit penyakit maupun karena usia yang sudah lanjut. Tuhan memberkati kekasih kami, Bapak Abdi Tompo Rahayu, Bapak Bambang, Ibu Darmianti, Ibu Harjo Wasito, Bapak Bejo Warsi, Bapak Hendrik Isnanto, Ibu dan Bapak Tularno, Ibu Murtiono, Ibu Istiarsi Sabtuti, Ibu Muji Rahayu, Ibu Raimah Paryono, Bapak Jumino, Ibu Sri Gusrianti, Bapak Edo Sinaga, Bapak Adianto Waspodo, Ibu Tutut Dodi, Ibu Mundiarni Hadi, Ibu Sudarno, Ibu Ana Jumadi, Bapak Pendeta Emeritus Sutarno, Ibu Wida, Bapak Nugroho, Ibu Romlah, Ibu Suratmiati, dan Bapak Rabun, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang menderita sakit, namun belum kami ketahui. Tuhan tolonglah mereka, hadirlah Engkau dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan mampukan mereka untuk tetap berserah kepada Tuhan dalam segala pengharapannya. Segala daya upaya untuk proses penyembuhan, melalui pengobatan medis, pengobatan tradisional, terapi, pengobatan yang diminum maupun dioleskan, Tuhan berkati semuanya itu menjadi sarana untuk mendatangkan kekuatan baru bahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa, pada akhirnya
kami juga ingin mengangkat doa-doa pribadi kami kepada Tuhan. Inilah masing-masing kami Tuhan, dengan segala gumul juang yang sedang kami hadapi. Tolonglah kami Tuhan, dan kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengaturkan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Sambil kita mengingat sabdanya dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan PKJ 147 ayat 1-3. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tangan
Aku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Ajarkan kami mengingat yang kecil, berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kami mohon berdiri. Mari saya hantarkan dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, Allah sumber pertolongan dan sumber kehidupan kami. Segala ucapan syukur hanya kami ingin naikkan kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Tuhan yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui pelayanan Bapak Pendeta Hari Prihanto kepada kami yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa setia dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Karena hanya firman-Mu yang selalu memberi hati kami kekuatan, penghiburan, pertolongan sepanjang hari. Kami menjalani kehidupan susah maupun senang. Tuhan, berkatilah pelayanan Bapak Hari, berilah kesehatan, semangat untuk melayani dengan cinta kasih, sehingga melalui pelayanannya nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Pada ibadah pagi hari ini, kami umat-Mu telah mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan maupun persembahan lainnya. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan kerajaan Tuhan di gereja maupun masyarakat. Berkatilah mereka yang bertugas mengelola persembahan ini, mampukan mereka untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga melalui pelayanannya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan yang penuh kasih, ibadah pagi hari ini akan selesai dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai perjalanan kami, sehingga kami sampai rumah dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan dan kami minta di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat masih berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, di akhir ibadah ini kita akan menerima pengutusan dan berkat. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai dan semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Terpujilah Tuhan. Sekarang angkatlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
Amin. Bertemu kembali.